Halo, selamat datang di Chin Power Talk bersama gue Alfa. Kali ini gue sendiri, nggak bareng Florida Man. Dia lagi sibuk sama ya pekerjaan-pekerjaannya, jadi dia nggak bisa nemenin gue ngobrol sama pecinta-pecinta sneakers ini. By the way, ini yang gue ajak ngobrol itu teman-teman gue yang sama-sama suka raffle Air Jordan di Hoops Point, Paris Van Java, Bandung. Oke, selamat menikmati aja. Semoga bisa menemani hari kalian yang gak jelas parah banget gara-gara pandemi COVID-19 ini. Oke, sebelumnya gue mau minta maaf. Mungkin kalau ada audio yang kurang jelas karena ini dilakukan secara live, video call secara langsung menggunakan aplikasi Zoom. Oke, enjoy. Di Fight Club cuman Kursinya kursi kursi nasi nasi goreng goreng. Di Fight Club kayak kursi warnet. nasi goreng. Kenapa? Kita beli sepatu harus beli baju anjing. Itu apa coba? pendapat ente paket bundling Hoops Indonesia gitu, jual sepatu dengan harus beli produk lain dengan seharga tertentu, kumaha menurut ente? Entot tuh, aing ganti lagi katanya satu kata melengkapi semuanya. Maksud aing lah mereka kayak gitu tuh karena barang-barangnya nggak laku anjing. Nah, anjing aing baru mau bilang itu. Coba ya kalau laku kan barangnya bisa kayak Hoops Point gitu kan. Hoops Point kan dikit. Oh iya. Ya gini bukan. Menurut aing sih apa ya? Kalau misalkan Hoops Point kan suka kadang ada yang harus beli juga tuh ya, worth it lah. Waktu itu contoh Jordan 11 Bread itu masih worth it kata aing, soalnya Jordan 11 itu yang serial nomornya 23 dan itu tuh kalau di resell tuh rada mahal. Dan minimal 500.000 tuh bisa masuk akal lah. Ini kalau misalkan setiap raffle mau Jordan 1 low, Jordan 1 high, mid, semua yang raffle apapun itu harus beli minimal 400.000. Aing bisa open table anjing, serius. Udunan sama Marane. Tapi bukannya itu semua buat mencegah calo-calo ya? Kayak gitu-gitu tuh. Sebenarnya kayaknya sih gitu. Cuman malah jadi makin up harga reseller. Iya, bukan up sih menurut aing, kayak apa ya? Sorry. Kayak peminatnya jadi berkurang. Iya, karena mahal. Iya. Contoh Karena Hoops Point. Hitungnya tuh mahal gitu. Iya. Contoh sekarang Hoops Point. Anjir, setiap jam 5 udah rame, men. Bener-bener rame, anjing. Kenapa? Karena nggak ada. Harus beli lagi. Santuy. Coba di sana, anjing. Udah mau outdoor. Kehujanan belum. Kehujanan, kedinginan. Terus, ya gitu. Terus parkir mobil sempit. Coba PVJ ini bayar parkir. Cet. Masuk, garis, beres. Kehujanan, hujan, bodo amat, men. Udah siang kita nggak tahu, anjing. Tiba-tiba keluar udah matahari aja. Tahu-tahu tiba-tiba keluar ke atas tuh udah jam 3. Anjir, asli. Tiba-tiba parkir 40.000 aja, najis emang. Ya kenapa ya ada perbedaan kayak gitu, yang satu susah lakunya, yang satu mungkin cepat laku emang gara-gara ngambil produknya dikit, padahal kan sama franchise-nya istilahnya sama Hoops ya gitu. Enggak. Distributornya sama. Beda. Udah beda manajemen ya. Hoops Indonesia tuh beda manajemen sama Hoops Point gitu. Kenapa? Mereka webnya kalau misalkan sama nggak disatuin gitu. Contoh namanya Hoops doang gitu lah. Hoops.id. Kalau misalkan menurut Aing sih gitu. Makanya mereka beda manajemen. Hoops Point, Hoops Indonesia. Sekarang tuh Hoops Station Malaysia. Oh, Hoops Station Malaysia. Enggak, ini kita ngomongin yang di Indonesia. Iya, enggak, sebenarnya yang Hoops Point tuh namanya dulunya kan Hoops Station. Iya, Hoops Station. Dia lepas franchise-nya kan, bikin sendiri jadinya gitu. Franchise, bikin sendiri, manajemen sendiri jadi. Gitu. Sebenarnya gitu. Pintar aja. Ya, asalnya kalau kata Ain ya, ini sekedar ada Hoops dulu nih, pengenalan Hoops Station dulu nih. Set, udah dia ngambil nama dan ngambil masa sebenarnya. Oh, sebenarnya duluan tuh Hoops Point dulu. Sebelum Hoops Indonesia gitu. Hoops Indonesia dulu, terus muncul di PVJ Hoops Station. Station awalnya.
terus ganti nama jadi Hoops Point. Nah, gitu. Berarti dari segi manajemen doang perbedaannya gitu ya? Manajemen, nama, semua beda pokoknya dari beda. franchise, Brand juga, terus dari brand apa-apanya beda. gitu. Brandnya kan kalau di Hoops Indonesia ada Adidas, sekarang baru Puma, Nike, sama ada ya gitu, yang bukan lain-lain brand. lah. Cuman kalau jujur, kelebihan Hoops Indonesia tuh barangnya lengkap aja. Jujur, aing cuman cemburu itu doang sih. Dia lengkap, Barangnya lengkap. dan banyak dia pera gitu. Iya. Justru itu kenapa adanya bundling pack. Nah, itulah Iya. hidup. Itu makanya. Jadi malah bikin mahal ya sebenarnya. Yaps. Ya makanya Tapi orang sih juga kok- pasti mikir 2 kali. Aing juga sempat Banding itu. nanya sih ke beberapa orang yang ikut raffle gitu. Bro, Terus biasanya raffle di harga mana? bundlingnya tuh, harga bundling yang harus dibeli barangnya tuh nggak ada yang harga segitu, pasti di atas segitu dan Di di atas bawah segitu harganya. Iya. Oh iya gitu, Jis. Aing belum Iya. pernah soalnya. Kurang pernah Jadi sekali. misalkan dia ngeluarin harga, harus beli 400. merchandise yang lain tuh harganya misalnya 250.000 nih. Dan Nah. yang harga 250.000 tuh nggak ada sebenarnya. Di Adanya barang 400 ya. adanya sih 300, 350, dan di bawah 200 gitu kan, minimal 250 misalkan. Ada juga kayak di bawah 250, cuman beda 10.000 aja nggak bisa gitu. Sebenarnya nyaman gak sih Air Jordan 1? Kalau menurut kalian? Kalau di Kalau menurut apa Aing di, sih- Kalau buat di luar dari segi hype-nya gitu. Kalau menurut dipakai Aing tiap hari sih sih kurang. Kurang ya? kurang ya. Kalau mau Jordan Kurang 1 kalau- buat dipakai hari-hari, menurut Aing Jordan 1 low. Anjing, enak banget. Gak pegel cuy. Jordan Serius. 1 high itu dipakai tiap hari kurang sih menurutnya. Jordan 1 low sih. Udah. PW. Dari semua Jordan Jordan 1 yang low. kalian pernah punya gitu. Kalau dibandingin. Jordan apa ya? Kalau paling nyaman Air Kalau Jordan apa? dibandingin sih, Aduh, paling nyaman ya. Nanti, Jordan 1 low. Jordan Aing 1 sih loh. belum pernah nyoba Jordan semua ya. Hmm. Yang pernah Aing punya itu Jordan 1 high sama Jordan 11. Ya, lebih nyaman Jordan Jordan 11 11 berarti. Jordan 11 sih kalau kata Aing ya. Enak dipakai kemana-mana, nyaman ya. Cuman kalau dipakai buat lama-lama, Bentar. 11. 11 apa 13 ya, Aing lupa. 11 tuh yang Concord kan? Iya, 11 kan. Iya, 11 Concord. Nah, 13 berarti 13 salah. 13 ya. Paling enak kata Wajis 13 gitu ya. Bentar anjing, nelponin mulu. Kalau menurut Aing sih paling enak so far Aing pakai Jordan ya, Jordan 1 low men. Jordan 1 low. Bahannya dari bahannya atau dari apa siluetnya apa gimana? Dari segi apa namanya ya? Kenyamanannya aja gitu. Saat Aing make enak gitu. Aing mau pakai berapa lama pun enak. Kalau Aing punya Jordan 12, 11 sama 1, Aing pakai lama-lama maksimal tuh udah paling lama tuh pakai 4 jam. Kesannya panas anjir. Kaki tuh panas serius. Iya, emang panas. Aing pernah pakai sehari-hari itu Jordan 13 yang altitude flex, tahu kan? Iya. Anjir, panas pasti. Nah, Panas ya? ya itu Aing pernah pakai sehari-hari emang panas. Tapi anaknya nyaman, empuk. Iya. Punya empuk doang deh ya. Pak, wah overhype, overrated. Yang istilahnya Buat sekarang sih sepatu-sepatu yang overrated yang dari segi fungsionalnya mah nggak terlalu begitu enak gitu. Iya, emang. Kecuali Yeezy sama NMD kali ya. Buat orang sih, Ultraboost ya. buat orang sih emang kurang. Kalau buat dipakai kayak sehari-hari gitu kan, dipakai seharian gitu emang kurang sebenarnya. Iya. Sebenarnya kalau kata Aing sih Jordan lebih ke look aja. Kalau menurut Aing ya, lebih ke look. Lebih ke look emang. Fashion. Lebih kayak wajing asli. Ya, fashion. Kadang orang-orang tuh mereka tuh mikir wajir fashionnya bagus, padahal kadang orang yang pakai fashion itu kayak ada janggal gitu. Contoh Air Jordan 1 pakai lamaan
panas kan. Panas ya. Kayak Iya. gitu. Ya. Itu. Terus lu tahu nggak sih yang hoodie hoodie terus dikasih bomber gini. Ya. Style itu, wah anjing itu lu pikir gak panas pasti anjir. Dia karena nyari look aja gitu. Kalau kata Aing sih buat pakaian kayak gitu masuknya di apa namanya di Eropa sana kan musimnya enak tuh, suhunya bagus. Gitu sih. Jadi bisa diambil Iya, kesimpulan betul. ya karena orang pakai ya butuh buat style ya Buat gitu ya. look. Kalau Air Jordan Iya, ya betul. Iya. buat fashionnya Iya. dia ya. Nih, pada ngelirik lokal shoes nggak sih? Lokal pride gitu, sepatu lokal. Oh, gua Lu pakai? Aing pakai Pakai apa? Ventela. pakai Pendela. Petemong. Gimana Pak? Petemong. Harusnya Ketemu. Kenapa milih Ventela? Wak? Givenchy. Gini ya. Sebenarnya apa? Brand lokal tuh bagus-bagus sebenarnya. Sebenarnya. Tapi kenapa netizennya pada blok-blokan gitu, pada apa? Ngejudge inilah, ngejudge itulah. Kenapa Ya. tuh? Kira-kira Gitu. Wak? Nah, itu nggak tahu sih kayak netizen ngejudge kayak Pentela kok sama kayak ini ya, misalkan sama yang ini ya, misalkan yang ini sama kayak ini ya, kok mirip banget gitu. Gini deh, hampir semua lo siluet sepatu, sebutin aja mereknya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, bebas ini. Hampir semua lo siluet sepatu merujuk ke Converse dan Vans. Yang lokalnya ya? Perhatiin nggak sih sepatu lokal siluetnya merujuk ke sana. Terus kata orang kayak Ventela kok ngikutin Kompas gitu. Ngikutin dari mana? Misalkan ya itu kan gimana lah kreasi orang ya. Toh brand-brand besar pun gitu kayak Converse, Vans, Nike nggak ada permasalahan kayak Converse nih, Niro, siluetnya Vans. Nggak cuma Converse, DC, wah banyak lah. Iya. Itu kayak, wah anjir ini sepatunya ngikutin Vans nih. Terus yang Kompas tahu banyak orang juga selekan, wah ini ngikutin Converse ini yang tinggi gitu kan. Iya. Fuck up lah. Kan banyak kan, terus kayak Converse ngikutin Vans juga ngikutin Converse ada kan. Terus kayak Adidas Falcon tahu nggak? Iya. Adidas Falcon kayak Yeezy kan? Yeezy 7 berapa sih? 750. 700 ya? Kayak 700 kan, tapi itu brand-brand besar nggak ada tuh kayak masalah-masalah gitu. Di luar pun nggak ada yang masalah lain. Nggak ada ya. Dari segi nyaman sih, lumayan nyaman gitu. Sepatu lokal tuh. Sepatu lokal kan sekarang belakangan overhype ya. Soalnya digodok apa Dokter Tirta segala kan gitu. Iya. Itu emang beneran istilahnya dari segi fungsi emang beneran nyaman atau emang karena di overhype aja sama influencer gitu Wak? Gimana Wak? Orang pakai sih selama ini nyaman. Dalam kenyamanan tuh dihitung lah dalam kenyamanan misalkan 1 sampai 100 10 sampai 100 tuh 75 lah kenyamanannya. Ini Aing sepatu brand lokal yang baru Aing pakai sih DBL Aza sih. Buat Aing itu kayak sepatu banyak yang bilang orang mirip kayak Big Ball brand. Terus, nah kan Aing kayak ya udahlah ya, banyak juga sepatu luar yang ngikutin kan model-model. Pas Aing pakai, Aing pertama ngeremehin tuh. Anjir gimana sih rasanya kan pas Aing pakai enak parah men, ringan. Enak ya? Nggak jauh sama sepatu luar ya? Ya sama Kyrie Aing aja sama lah. Sebenarnya sepatu lokal tuh buat sepatu luar kayak Nike, Adidas gitu-gitu ya. Ada beberapa part yang dibikinnya di Indonesia loh. Iya, malah orang nih yang Aing denger aja ya dari orang yang suka keluar negeri, mereka bilang anjir ke jauh-jauh contoh ke Filipina itu made in Indonesia ini. Iya, karena di Indonesia tuh kayak
dibikin di sini, dijual keluar, di luar dikasih lisensi doang. Gila ya. Beli produk Gila sendiri ya berarti kan? kita ya di labelin doang ya. Iya, kita sebenarnya beli produk sendiri. Iya ya. Jadi sebenarnya image dari dulu tuh soal sneakers, soal sepatu tuh ya, dari zaman setelah penjajahan lah, zaman setelah itu Hmm. orang-orang Indonesia tuh nggak mau sebenarnya beli sepatu lokal. Hmm. Ini bentar ya, gue dulu Ya, yang kayak- cerita. Bentar, sekali sebentar potong. Karena takut orang-orang Indonesia tuh mikir, wah sepatunya cepet rusak lah, gitu kan? Iya. Itu Sebenarnya sih gini. yang Aing nggak setuju. Orang Indonesia tuh dulu tuh sebenarnya nggak mau. Kalau ada produk yang brand namanya lokal tuh dia nggak mau beli. Contohnya dulu ada Dragonfly, tahu kan? Satu Dragonfly, Waduh, Aing belum lahir ya. Kodachi, sepatu tukang minyak, tahu nggak? Itu sebenarnya sepatu lokal. Nggak kalah lah ya intinya kalau sepatu lokalnya dari kualitas Jadi siluetnya ya. dari sejarahnya tuh dulu tuh orang Indonesia tuh pada nggak mau beli sepatu lokal tuh. Dan dulu tuh sepatu luar banyak banget yang turun ke Indonesia. Nah, salah satunya tuh Kodachi ini. Kodachi itu sebenarnya dari Cina apa Jepang ini? Cina awalnya. Nah, ada satu orang Indonesia yang punya duit lah ya, dikatakan punya duit. Dia beli sahamnya setengah dalam syarat tapi ada syaratnya katanya. Dulu tuh sempat kayak gini. Nah, sepatu dari Cina nggak boleh masuk ke Indonesia, maupun dari Indonesia nggak boleh masuk ke Cina. Dius. Wah, anjir, join. Halo, Wak. Di toko. Ya, orang. Itu namanya di Fight Club. Sorry, Bro. Yo, santai. Di toko, Wak. Di toko. Mau gimana? Itu Fight Club bukan sih? Enggak, yang diwawancara itu loh, apa sih? Yang diwawancara terus belanja sepatu tuh? Iya, Fight Club. Oh iya. Ya apa sih? Fight Club di kompleks kan. Di kompleks ya. Kayak orang langsung skip Udah aja pas stickers, belanjanya. Gonna do sneaker shopping tonight, gonna see what I'm feeling, where I'm not, and then hopefully gonna Iya. wear some sneakers. Anjay! Belinya cuma satu, anjir. Wajir, enggak. Terus Ada siapa yang sih? banyak Ada tuh. yang belinya cuma 2 gitu siapa? Parah. Ini pada ngegosip apa nih? Biasa Sepatu. gosip-gosip. Lagi ngebahas sepatu lokal nih, Wak. Sepatu lokal. Sepatu lokal overhype. Apa? Gua kemarin kalau dapet sepatu lokal bagus loh. Wah, kok tokonya hilang sebelah. Kok kursinya kursi nasi goreng? Tapi bang gitu. Lu ngebahas sepatu lokal apa nih? Di Fight Club. Cuman Kursinya kursi nasi goreng. kursi nasi goreng. Di Fight Club kayak Kita di kursi Fight Club. warnet. Nasi goreng. Gimana, Wak? Ini lu rekam. Apa itu? Widih. Ini kalau Tahu kata gua gue itu. sih kayaknya pertama gue ngeliat itu dari mana ya? Dari YouTube-nya si Robert kalau nggak salah sama Ya. di USS. Oh itu Tahu gua. Iya. Iya, tahu gua. Nah, Kayak blazer ya? Ya kayak blazer ya Yes. siluetnya. Iya, Nike Blazer. Shapewear-nya sih mirip kayak blazer ya. Belakangnya Iya. dari sininya kan blazer banget nih. Iya. Iya. Ini brandnya Seiji, made in Indonesia. Kalau nggak salah dari Tangerang apa gimana lah. Gue kemarin beli toko. Ya harganya murah cuy. Ini Berapa tuh, kebetulan Wak? gue dapet size gue udah habis. Ya dari materialnya mapan lah lumayan gitu. Cuman ya nih kelihatan nggak kotornya? Anjing nih. Kena green background-nya screen. gua matiin. Kena green screen, Wak. Kelihatan nggak harus agak jauh. Nah, Ya. ininya kayak buka slamnya nggak harus gua bersihin lagi. Cuma so far worth it lah, 400.000 gitu kan. Iya.
atau ribuan kalau nggak salah. Ini belum gue pakai. Mau pakai kemana juga kan? Produk lokal. Ya. Kalau Mantap sepatu sih, kalau katanya lihatnya. Wadius, mau nanya dong kalau Semoga ini sentimeternya berapa ya? kalau Gua sepatu coba lokal, baru datang 3 minggu lalu. Apa? kalau sepatu lokal itu beneran nyaman apa overhype gara-gara influencer doang gak sih? Menurut ente? Berapa? Ya sepatu lokal kan belakangan lagi overhype nih gara-gara influencer. Itu tuh dia beneran bagus dan nyaman atau emang gara-gara digodok doang sama influencer gitu? Pertama, yang bikin suatu brand itu overhype, pertama itu marketing ya. Itu marketing, Ya. whatever lah. Lu mau bahannya jelek apa nggak nyaman. Ya, yang namanya paling balik lagi ke marketing kan. Banyak sih gue jujur ya Kak, kayak nanya-nanya sama temen gue kan, pakai sepatu sebut saja lah sepatu si C Sebut gitu saja, kan. sebut saja. Anak C Sebut aja. Iya. Iya. Bagus juga ya, lumayan gue ngeliat aslinya. Lu kalau lu punya sepatu brand yang V enggak, itu kan mirip-mirip pada gue kan. Ya. Iya sih Ya. jauh kalau misalkan buat kenyamanan sih si sepatu brand V ini lebih nyaman katanya dari Ventela. material dan rapihannya juga jauh. Mungkin karena ya balik ke marketingnya bagus kan, berarti secara tidak langsung dia marketing ya dibikin viral kayak gitu. Ya kalau masalah material dan kenyamanan mungkin balik lagi ke nomor sekian ya. Itulah. Sebenarnya banyak yang lebih bagus dari si brand itu. Cuman dia sistem marketingnya itu kurang bagus. Mungkin ya. Jadi nggak naik gitu. Jadi kurang naik gitu. Terus kan kemarin tuh rame tuh sampai apa? Yang Kompas Ijo ya, yang sampai dibatalin itu loh. Ingat nggak? Wah iya sih. Enggak, darahku biru. Oh yang dibatalin itu loh. Terus di darahku biru kan kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah. Terus pada di resell-nya tinggi-tinggi kan itu. Wah anjir 5 juta men. Ada yang I lihat yang kayak nggak tahu meme, nggak tahu bener ya. Puluhan juta. Ya terus yang mau gua tanyain pandangan kalian sebagai apa pecinta istilahnya pelaku sneaker import gitu, ngelihat fenomena reselling sepatu lokal gimana nih? Kalau menurut Aing ya apa ya? Fine aja sih. Mungkin ya. Karena ya sepatunya pertama susah didapat. Mungkin harga kualitas sama mereknya juga mungkin kayak Jordan. Ya bisa jadi karena quantity yang emang limited ya. Dalam arti kata jadinya limited edition lah. Iya. Ceritanya sih limited edition. Ceritanya. Iya. Ya, menurut Aing gini ya, kalau sekarang Jordan 1 Off-White contoh, for example, harganya udah ratusan juta. Yang merah, gila. Udah bisa tukar sama ginjal ini. Merah. Kalau dari value sebanding nggak sih sama harga resellingnya gitu? Ya mungkin karena pertama brand, desainer, terus banyak orang yang bilang bahannya bagus. Ya mungkin itu worth it menurut Aing. Menurut Aing ya. Harganya segitu mah mikir 5 kali deh. Kenapa Wak? Mikir 5 kali? Berarti value-nya kurang bikin ngegigit Wadius untuk ngambil gitu ya? Nah, bisa jadi balik lagi ke selera sih. Ada kan orang sekarang senangnya yang emang vintage tapi sporty. Kalau misalkan kayak sepatu vulcanize sama kanvas gitu kan jatuhnya lebih ke casual ya, bukan ke sedikit ke sporty lah. Beda kalau kayak Mac, Jordan itu kan sebenarnya sepatu olahraga, ya sepatu running, sepatu basket. Lagi dan mungkin kalau sepatu yang sporty itu bahannya emang dikhususkan lebih kuat gitu kan, dirancangnya emang dibikin lebih kuat.
untuk berolahraga, beraktivitas. Beda dengan sepatu-sepatu yang kasual pada umumnya menggunakan bahan kanvas dan soalnya juga ya vulcanized gitu. Iya, iya. Meskipun Bisa. kadang Bagus si sih, Kak. fans itu kan dipakai banyak main skate gitu, cuman ya nggak tahu beda gitu. Kalau emang base-nya Iya. kan si fans itu buat skateboard. Iya, iya, iya. Kayak gue sih kayak Ya mungkin Gua- apa? gue mah semua sepatu dipakai nih ya. Semua sepatu mau apapun selama itu sepatu nyaman gue pasti pakai gitu. Iya. Contoh aja gue NMD gitu ya. Nggak lihat overrated atau enggak, nyaman, setiap travel pakai. Sama, tanya si Ajis nih kalau nggak percaya. Ini gue punya beberapa sepatu ya, satu brand sama semua dan jenisnya itu serinya sama lah, Jordan 1 lah sebut. Itu ada Jordan gue tuh satu bahannya dipakai kayak enak aja gitu, makanya gue nggak pernah pakai. Itu dipakai buat travel doang gue. Ya sama, Iya, kita juga ngobrol juga. Iya. Udah ngobrolin Air Jordan 1 nggak enak dipakai lama. Iya, ya emang sih jujur kalau misalkan kayak gue traveling aja pakai Jordan emang sih kalau buat saya bagus ya. Keduanya emang tuh Iya, sepatu dari look mahal kan. Orang Panas kayak kan? orang-orang tuh Panas ngeliat ya. dari look Bagus. doang kan, ngambil Kalau looknya. emang traveling tuh emangnya lebih ke buat jalan-jalan jauh, kayak lebih ke sepatu running ya, kayak si NMD. 700, Air Max, nah Air Max lah, kan bener tuh, Iya. ringan banget. Kalau Kalau menurut kurang sih, apa namanya, Jordan 1 ya kayak buat contoh dia suka bikin foto style gitu kan, masuk. Kalau dipakai lama, wah Iya, panas cuy. Jadi pada ngambilnya tuh ngambil dari looknya ya, doang. Jordan 1 tuh paling fleksibel, bisa masuk kemana-mana. Iya. Beda gue juga pakai Jordan 4 ya, kayak nggak ngefit aja gitu, bingung gue. Nanggung. Emangnya kalau siluet sepatu lokal nggak terlalu bagus buat look gitu? Itu balik lagi ke orangnya sih. Tapi jangan salah, gue sepatu lokal ada yang emang gue suka ya dari shaping dan desainnya itu namanya War Division. Gue punya satu War Division. Oh iya, World Division. War Division Kayak temen ini gue World yang punya Division itu made in Bandung. Kayak apa? Kayak Revenge X-Strom kan? Iya, kayak Revenge Iya. itu sama Yang lah, gini cuman kan, beda di kayak tanda petir ya emang. Iya. Kalau orang Itu nggak aja tahu contohnya sekitar ya. Revenge X-Strom tuh sebenarnya bukan fans. Harganya juga terjangkau. Nih kalau dari kalian, misalkan range di bawah 1 juta nih, kayak anak muda punya duit di bawah 1 juta. Sepatu bisa dari lokal, bisa dari impor ya. Sepatu apa yang kalian saranin gitu buat dibeli? NMD harga sekarang 800.000. Banyak sih. Apa, Wak? Dan alasannya kenapa gitu? Balik-balik. Kayak gue punya tuh kesana. namanya Nike apa ya, lupa ya gue ya. Buat running juga itu udah awet Forrest banget Gump. nih. Forrest Gump bukan? Forrest Gump masih masuk akal sih. Menurut gue sih kayak itu tergantung selera orang. Cuman kalau gue menyarankan tuh fans sebenarnya. Fans ya? Ini sepatu kesayangan gue udah lumayan tuh. Awet banget Itu gila. Nike. Yang ada burungnya itu mah ya? Ini Yang ada burungnya bukan? apa? Bukan. Ini gue beli. Runner gitu deh. Iya. Cuman sekitar 900-an. Wih, Iya. Ini asli loh. Itu tuh Harga segitu asli Nike. Jarang banget. Gue 5 tahun Iya, pakai buat. apa ya? Oh, Cuman bagus ya, sih, bagus menurut juga gua sih itu. Cuma menurut gue ya, banyak orang yang Kalau yang mikir, buat sporty ya ini masuk mana-mana sih. Ya. Sporty, casual juga masuk. bentar. Menurut gue nih ya, Nike sengaja ngeluarin harga yang apa namanya yang sekitar ya gituan ya mungkin. Orang daripada banyak yang mikir, wah beli Perfect Kick nih, harganya segini tapi mirip. Padahal kalau dibandingin dengan aslinya itu pasti banyak perbedaannya gitu loh. Makanya mending beli sepatu harga sesuai budget dibanding masa gitu. Iya, mending kayak beli sepatu sesuai budget daripada beli maksain tapi lu beli KW gitu. Iya. Nih ngomongin soal KW ya. Pendapat kalian dong yang fake flexing gitu. Orang yang maksain banget
buat flexing pamer di Instagram tapi pakai KW gimana tuh? Wejangannya. Tenggelamkan. Silakan dari Rofian dulu. Vi, gimana Vi? Pertama ya, jujur nih, dari hati terdalam. Orang pernah Kan Mane pengen pelajar beli- juga ya, kan Mane masih pelajar juga gitu kan sama. ya. Bukan. Orang pernah pisan maksain budget nggak punya mau beli Jordan Human Race. Pengen pisan. Hmm. Tapi orang mikir deh. Tapi pasti kualitas sepatu sama kenyamanan Hmm. sama bahan pasti Jauh. beda gitu loh. Hmm. Jauh kan. Nah, sebelum beli tuh kayak wah ini nih fotonya sama-samain dulu nih ori atau sama yang itu kan. Tetap aja nggak bisa. Pasti ada perbedaan. Hmm. Pasti ada. Mau perfect harga berapa, pasti ada. Jadi mending nabung dulu gitu ya. Iya, nabung dulu lah. Wajis gimana Wajis? Dari sepatu seksi ya, gue lebih kayak mending beli sepatu second ori gitu. Second ori ya. Banyak kan Betul, sekarang betul. jual second. Mending beli second ori dibanding lu maksain beli sepatu itu cuma lu buat gaya doang gitu. Buat gengsi doang. Hmm. Belum bahan, ntar cepet Mending rusak gitu kan. Iya, Hmm. mending gas. Mending gas. Wadius gimana Wadius? Wejangannya nih Tanggapan sebagai Tanggapan gua buat yang fake flexing. Apapun. Fake user, flexing. user ya cepet-cepet taubat lah. Cuman kan sekarang balik lagi ke Jadi ini ya. masing-masing. Mungkin balik lagi ke masing-masing persepsi masing-masing. Mungkin orang belum mampu beli yang original karena harganya mahal. Ya. Susah. Nah, balik lagi ke budgeting juga. Cuman kalau kata gue sih daripada lu harus maksain beli yang kayak KW. lu mending nyicil lah. Gue nanya balik nih, kata lu mending beli fake tapi bayar cash, apa mending beli yang original tapi kredit atau nyicil atau nabung dulu gitu? Ya, Kredit Itu kan nyicil. jawaban solusinya. orang pasti Lu beda beli ya. ori tapi Mungkin- nabung dulu. Mungkin karena kita tahu sepatu ya. Mungkin karena kita tahu sepatu ya. Mungkin karena kita tahu sepatu ya. Dia pasti itu sih. Nabung dulu lah. Coba kan Gua mungkin sih- misalkan orang yang nggak punya gitu ya. Contoh. Pasti sama-sama aja. Yang penting mah ini warnanya gini, kayak gini, bahannya ini, mereknya ini. Dia beli- Jadi orang beli- lihatnya dari situ. Beli hype-nya ya. Beli Iya, hype-nya beli tapi hype-nya nggak doang. beli sepatunya ya. Wah, ini Iya, nggak beli contoh gengsi. sepatu Iya, dipakai Nggak beli Reza Arab gitu. gengsinya doang. Sepatu dipakai Reza Arab PG 350. Kan wah di dekat di kota orang banyak cuy yang kayak gitu. Oh ya. Kayak aduh ngeliat tuh kayak ganggu gitu. Tapi ya gimana ya, orang mungkin pertama ya mungkin orang nggak tahu ya, it's okay lah kalau misalkan dia nggak tahu ya, dia it's okay. Cuman ya orang-orang kalau udah tahu ya misalkan aduh janganlah bro, mendingan gitu sih. Menurut gua. Jadi cepet-cepet tobat ya. Amin ya Allah. Apalagi kalau dipakai raffle tuh gimana tuh? Wah enak banget tuh ngeliat. Nah. Ya nggak fair lah. Kasian Cerita juga. dong, cerita Ngebahas dong. lu, ngebahas aja. Cerita dong. Sepatu fake di raffle hoops. Itu Kemarin tuh yang kemarin yang apa pakai fake jadi buat gua kan. Terima kasih pengguna fake. Sebenarnya sih harus lebih ketat lagi buat yang staff sama storekeepernya ya. Itu kemarin Iya. juga Iya. mungkin mereka sedikit agak bingung. Berhubung untungnya ada kita kayak gua dan orang-orang yang emang agak ngerti lah ya. Gua sih kalau emang dibilang ngerti ya sok ngerti, enggak juga gitu. Gua sih masih Sedikit sama-sama lah ya, belajar. setidaknya sedikit Cuman agak mengerti gitu ya. kiranya belajar ada dari ada beda, mengerti gitu, bisa Jadi membedakan. tahu lah kalau emang udah lama main di sneakers kayak ngeliat dari shapingnya nggak usah ngeliat ke dalam-dalam tahu kok aneh gitu kayak swatchnya ambigu, Iya, iya. bahannya aneh, Dari warna, dari warna agak Contoh. pudar dan shapingnya aneh gitu kan bentukannya. Sebenarnya kayak ngebedain sepatu Jordan yang asli sama palsu itu sebenarnya gampang. Iya ya.
kan ya harusnya lebih peka lagi gitu kayak storekeeper-nya seperti itu. Ya menurut Dan kemarin gue kan sih jadi gini ya, Kevin kan. Gimana, gue Vi? pernah punya temen nih, pakai Jordan 1 kan. Jordan 1 Obsidian bos ke sekolah. Wah, gak keren, gak kaget gimana? Iya. Bian sih ya. Ah, UNC cuy, UNC Obsidian 4.500.000 sekarang resellnya. Iya. Nah, temen gue bilang, dia beli berapa? Ki, ya nggak tahu lah. Ki, itu ada yang pakai Jordan 1 tuh. Orang lihat, set di kantin kan, kebetulan anaknya ada. Orang lihat, balik muka, ketawa. Berarti udah tahu kan artinya apa? Iya. Iya. Lambang Jordannya bener-bener deket. Gue dari warna juga udah kelihatan sih sebenarnya. Warnanya kan kalau itu biru muda ya, ini biru remaja. Biru remaja. Terus lu gimana Terus sih ininya? lambang Jordannya Jordan 3 like. Ya, gue ya gimana ya? Mau ngasih tahu kan mungkin nggak ada uang, mungkin. Cuman ya kalau nggak tahu juga nggak tahu sih. Cuman kalau dia tahu itu dia beli maksa KW ya ganggu gitu. Ganggu Parah, pars. Nih masih soal raffle nih. Kan sekarang Hoops mulai ngegait influencer ya. Artis-artis ya. Ya kan? Iya. Terus mereka dapat privilege sepatu rilisan baru tanpa raffle dan segala ya gitu. Menurut pandangan kalian gimana? Ya dia menurut pandangan dia dulu. Influencer terdepan. Menurut orang sih kayak apa ya? Rugi sama yang ngantri juga gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak kita juga yang ngantri jadi kepotong gitu stoknya. Banyak loh. Influencernya nggak cuma 1-2, banyak. Sekarang Hoops-Point aja udah baru atau udah lumayan lama lah. Ariel. Nggak apa-apa, cuman ya kok bisa kayaknya sih dipotong kayaknya. Cuman nggak tahu nih. Kayaknya lebih langsung tanyain ke orang yang kenal itu aja deh, fotografer Hoops-Point nih. Kayaknya lebih tahu deh itu. Gimana? Pendalamannya saya belum ngerti soalnya, Pak. Gimana nih? Kan gue sebagai gembel PVJ yang gembel PVJ kan juga merasa iri ya gitu. Iya, Pak. Kalau Black Card ya masih masuk akal ya. Dia kan pengambilannya random kan. Iya. Tapi harus bayar juga. Terus kan di limit kan gitu. Giveaway. Iya, giveaway. Iya. Gimana tuh, Wak? Siapa nih? Wadius ya yang tahu ya? Aduh, itu dipotong nggak sih? Itu dipotong nggak sih dari bagian yang buat travel sama yang buat influencer itu dibagi nggak sih? Kurang tahu sih, mungkin ada stok khususnya itu buat orang yang special privilege. Ya, satu bisa jadi. lain yang orang yang dapat special privilege itu dia ada konstitusinya. Unlock dong. Dia ngepromosiin kan minimal kan. Jatuhnya kayak kita tukar sama exposure lah, dikasih special privilege kayak gitu. Anak bagong mama bodas. Soalnya gini Wah, menurut pandangan gua Air Jordan kan udah overhype gitu. Emangnya masih butuh exposure gitu. Iya, nggak usah diiklanin juga pasti laku gitu kan. Iya, yang gue pikirin itu gitu. Sebenarnya gimana tuh? Ya, menurut gue sih bukan sekedar buat Air Jordan-nya, buat tokonya sih kalau kata gue. Buat tokonya juga. Mungkin setahu gue sih mungkin bukan cuma buat si Air Jordan yang rilisannya itu ya. Kalau kayak gitu mah nggak usah dibayar sama dia dipromosiin. Influencer. Dan itu pasti laku, pasti habis. Pasti laku. Lain dia promosiin toko biar barang yang lain kan Maksakeun jual juga gitu buat sellingnya. Iya. Masalahnya kan bisa pakai sepatu lain, Wak. Buat kalau toko nggak mesti Air Jordan yang limited gitu kan? Kalau menurut gua. Yang mungkin artisnya pengen yang itu gimana? Ya itu masalahnya. Masalahnya gitu. Kenapa butuh exposure tapi sepatunya yang sepatu hype gitu? Raffle ya? Iya, sepatu yang emang orang banyak pengen gitu. Bukan sepatu yang istilahnya jarang. LeBron, sekarang nggak usah jauh-jauh, balik lagi. Sekarang misalkan
jatuhnya kayak dibayar sama exposure ya. Ya sekarang si artis itu ngapain gua kalau ngepromosin toko itu tapi gua ngambilnya yang lain, ya gua mending bayar langsung sekalian normal gitu. Ya nggak sih? Iya, iya. Ya kan nggak bisa dapat secara langsung, Wak. Kalau yang overhype. Kenapa? Ya kan yang overhype nggak bisa dibeli langsung. Harus lewat travel kan Ya kalau misalnya makanya dari itu. Makanya dari itu orang kan ngambil yang limited karena emang sekarang kayak gini lah. Lu punya dealer mobil, jualannya macam-macam. Tapi lu ngejual ada juga katakanlah Lamborghini yang emang limited edition kan? Iya. Itu ngedapetinnya susah. Gua katakanlah yang emang artis yang emang dapat special privilege. Gua ngapain ngambil Avanza? Avanza bisa beli di orang lain, nggak usah di lu. Ya nggak sih? Ya gua ngambil Lamborghini ya emang. Berarti kan gua bisa ngepromosiin dealer lu biar bisa kejual mobil yang brand lainnya juga kayak gitu. Iya, iya. Berarti langsung sih kalau mekanismenya mungkin kayak gitu ya. Kalau Iya. Setuju. ya kan? Gua sih lebih aware sama yang misalkan orang dapat special privilege tapi kontribusi buat tokonya tuh banyak, kayak mungkin dia kayak katakanlah Kevin Works. Kevin Works kan dia emang desainer dan artis seniman lah. Dia ngebuatin kayak ikon-ikonnya buat si hoopsnya itu kan, kayak bikin black card dia yang ngedesain dan kayak bikin buat Instagramnya dia yang bikin gitu. Dia dapat special privilege. Nah itu gue lebih aware sama yang itu daripada yang kan katakanlah yang emang ya kontribusinya apa sih cuma promosi doang gitu kan? Iya. Iya. Yang lebih ngebantu toko lah ya. Iya. Ada usahanya dulu gitu. Itu kan istilahnya dari segi toko, dari segi pandangannya dari si tokonya nih, dari hoopsnya. Tapi kalau dari pelaku sneaker kayak kalian gitu, terganggu nggak sih sama endorsean gitu, sama artis yang dapat privilege sepatu-sepatu hype yang limit gitu? Gimana? Sedikit jujur iri ya. Bukan endorse ya. Itu lebih ke kita dapat jatah buat bayar, nggak usah antri lah. Ya pasti orang ngiri, pasti banyak. Iri lah. Lain kecap asin kan. Pasti yang banyak kayak orang nggak dapat jadi iri ya. Apalagi orang yang benar-benar dapat uangnya dari sana gitu. Kayak siapa tuh? Ya. Nih walaupun gue tahu kalian ada yang reseller, pendapat kalian soal reseller gimana nih? Sepatu-sepatu yang udah susah Ya, dapatnya, sah-sah aja. Belinya harus bandel gitu. Terus di resellnya tinggi gitu. Udah pada tahu menurut kalian? Tempat kita sekarang paketan loh. Gimana? Udah pada tahu? Gimana, Wak? Hah? Ya toko kita sekarang udah harus kalau belanja sepatu nih udah ada paket kayak toko sebelah. Bandel juga ya? Aduh. Ada bandel juga ya? Kenapa tuh? 400, 3,5. Kenapa? Alasannya kenapa tuh kok jadi ngikutin bandel juga gitu? Bandel tuh istilahnya paket lah ya. Paket. Sebenarnya satu sisi lain bagusnya itu untuk kayak misalkan bundling itu buat pricing para reseller. Kan mungkin reseller mau sekarang harganya misalkan harga low misalkan 16 ya. Dipaketin jadi 19. Orang kan ngejual biasa mentok berapa sih? Ya katakanlah 2,2 kan. Berarti kan cuannya cuma 250 sampai 300. Di reseller pasti mikir lagi kan ngambil nggak ya gue dengan modal segini agak lama ngejualnya untungnya segini. Kadang ada yang mikir yaudah dengan beda sama yang nggak ngambil sama si paketan 1.600.000 dia ngejual masih untungnya gede gitu kan. Tapi itu kiranya efektif nggak sih buat kayak ngebatasin reseller? Toh kalau yang orang pengen beli banget kan jadi jatuhnya jadi konsumernya lebih mahal ya kalau beli di reseller kan sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau kata gue sih nggak efektif. Iya.
yang lebih efektif itu ya raffle offline. Cuman ya berhubung zaman kayak gini Ya, ya. nggak bisa keluar ya kan, kita Iya, ketahuan gitu. Misalkan Iya. effortnya tuh sebenarnya kayak raffle itu satu sisi lain kita bisa saling mengenal sama Ya. lain antara Saudara lain itu. teman baru ya. pemakai dan kita juga bisa tahu kan, wah ini bukan pemakai nih joki gitu kan. Iya. Kita bakal tahu meskipun itu joki sering, jadi kita jadi kenal kan, jadi anggap aja dia jadi kayak pemakai gitu kan, bukan Joki siapa tuh? salah satu. Black Satin dapat 3, gimana cerita tuh? Tapi emang yang kalau emang yang gila itu sebenarnya yang lebih efisien, yang lebih efektif menghindari para seller buat jualan sepatu Jordan itu. Tahu nggak? Ya, gimana, Wak? Kan kita, itu kan tadi satu raffle. Kita Ya. pakai juga Jordan, pakai bag. Nah, setelah itu kita dapat harus pakai sepatunya jalan-jalan dulu keliling kayak Oh ya, ditekuk yang kayak itu ya, kayak off-white ya? Kayak apa sih yang suruh pakai tuh? di Jakarta itu kan. Ya. Nah, Ya, ya. itu apa yang lupa gue sih. Nggak usah ditekuk juga kan, rusak kalau ditekuk. Ya minimal dipakai lah, kelihatan kan soalnya dipakai ya. Terus Ya. jalan-jalan pasti otomatis insole padding. Tapi yang sepatu-sepatu Dia overhype, walaupun apa jatuhnya udah istilahnya nggak BNIB lagi kan tetap dihajar juga nggak sih sama kan summernya gitu? Ya Yang pasti ada. udah berduit Jatuhnya pasti ya, ada kan ya? Ya. PNDS. Berarti nggak ada cara mutlak untuk ngejatohin reseller gitu ya? Joki-joki ya? Iya sih. Nah, Tapi ada bisa ya? aja gitu loh. Di pasar Indonesia dibikin kategori baru gitu. Just try on, ya misalkan cuma dicoba pas beli doang kan. Orang kayak mikir, cuma dipakai beli doang. Mungkin bisanya gitu mikirnya. Contoh kayak pasti ya itu. Gimana, Wak? Wajis tadi mau ngomong ya? Susah sih. contoh kayak itu Jordan 1 yang apa sih not for resale tuh. Heeh. Di luar kan kalau yang dapat suruh post up dipakai sepatunya kan nge-crease kan itu. Tetap Tapi aja sama tapi orang-orang ya. kita jar kan. Oke, ya berarti kesimpulannya nggak ada cara yang mutlak ya buat ini reseller. Mau kayak gimana juga tetap Iya. ada jalannya lah buat joki-joki ini tetap berjaya gitu ya. Sebenarnya sih kalau dari mindset gue, yang namanya market sepatu itu udah ada yang memonopoli. Aneh nggak sih? Kayak misalkan kita dapat retailer 7,5. Tiba-tiba di marketnya itu di sepatu A ini harganya 6 juta. Gue dapat lagi sepatu B. Sama retailnya 2,5 juta. Tapi kok yang ini 3,5 juta gitu. Ya kan itu udah ada yang kayak mengatur si harga market resellernya ini gitu kan. Ya. Dan itu siapa nggak tahu ya, masih Illuminati gitu. Orang terpatok pada kayak market StockX, dan itu ya StockX itu kan yang tergantung kita yang ngejualnya. Kayak si Kevin juga yang StockX, dia bukan reseller kayak Stadium Good, Foot Locker dan lain-lain. Dia langsung aja jebret. Ini di mana ini? Ini di mana ini? Di belakang Dius berapa nih? Stadium Goose, Fly Club atau apa? Ini gue Stadium Good nih. Stadium Goods ya. Stadium Tinggal Good. habis ini tinggal Stadium belanja. Goods Gue tadi telat, gue habis tutupan toko dulu. Oh ya. Oh, ya, siap. Ininya nasi kuning. Ininya nasi kuning. Gue lebih suka yang memang harusnya kalau misalnya sepatu Jordan itu ngefit ya meskipun agak longgar ya 0,5 lah. Karena kenapa? Menurut pengalaman kalau misalkan Jordan longgar itu cepat hancur. Kenapa Dia tuh? pasti crack. Kenapa pasti tuh crashing. Jordan longgar pasti hancur? Jamin casing. Kalau gue sih enaknya lebih suka ngefit, agak yang ngefit lah. Ya. Itu ada sepatu gue yang emang size-nya itu 6,5 ya, bukan 7 gue, makanya sepatu 7 sama 7,5. Itu agak longgar nggak enak. Ya. Sepatu gue Gatorade 6,5 paling enak, makanya gue kalau traveling jalan-jalan pakai yang itu. Itu nggak ada crashing sama sekali sepatu itu. Mungkin karena ngefit banget ya, gue jalan-jalan kayak gimana, aman aja gitu, nggak ada crashing-crashingan. Aman ya. Ya kalau longgar kan emang tekuknya itu dia nggak nge-flex ke sepatunya
Mungkin ada space-nya, jadi ya lebih gampang ketekuk nih. Baru tahu juga gua kalau nggak fit cepet rusak. Iya serius. Lu cobain deh pakai yang longgar. Jadi sekarang jangan jauh kayak gua dulu kan zaman SMP, ingat ya SMP apa SD ya, beli Converse yang di karetnya itu digituin tuh biar kayak anak pang gitu. Iya. Dijahit. Ikutnya dikencengin Iya. dijahit eksis gitu. Gua bikinnya tuh lebih longgar satu size, cepat rusak. Cepat rusak ya. Ada space yang bikin ngeflex-nya kayak ketahan di kaki. Sekarang dong mau nanya dong, boleh nggak? Boleh, sok. Itu tadi Dius masih mau ngomong apa? Ini kayak nih kalau longgar nih gini kan jadinya. Iya. Katakanlah nih ada gini kan jadi ketekuk. Sepatu bisa nekuk gitu, kaki nekuk gitu enggak kan? Kalau ngepas ya ikutin flexing si sepatunya, si kakinya. Iya. Itu sih yang gue alamin. Oke. Gimana, Vi? Tadi mau nanya apa, Vi? Gini loh, kan ada beberapa sekarang teknologi baru di yang buat Air Jordan gitu ya. Contoh kayak anti-craze gitu. Buat kalian gimana sih? Buat apalagi buat orang yang benar-benar buat resell, terus udah dipakai bilangnya masih baru gitu. Itu kan padahal udah pakai anti-craze biar nggak kelihatan udah dipakai gitu. Buat kalian gimana sih? Iya. Wajis gimana, Wajis? Pembohongan ya istilahnya. Sorry tadi. Hah? Anti-craze. Jadi ada anti-craze biar dijual laginya. Iya, biar dijual laginya harganya masih tinggi lah gitu. Kelihatan masih baru. Ya anti-craze paling kalau enggak ya bilang aja jujur gitu. Misalkan paling ngurangin kayak dari segi market, ngurangin kayak ngomong ini dipakai cuma sekali doang gitu, misalkan cuma dipakai nyoba doang kan itu masuknya udah bukan BNB kan kalau udah dipakai. Iya. Itu kali. Dius. Kalau Wadius? Anti-craze, gue beberapa sepatu pasti pakai anti-craze. Oke. Tapi kan enggak. Oke. Tapi kan maksud gue tuh masukkan buat pemakai ya it's okay lah biar apik gitu lah istilahnya. Ya. Buat reseller sih, buat manipulasi gimana sih menurut lu? Manipulasi kayak kalau misalkan manipulasi sih enggak, ini bakal tetap kita kan dipakai anti-craze. Ya kan balik lagi ke sol. Lihat aja sol ya. Kalau misalkan kan dijual ada gitu. bukan masalah pricing. Yang solnya tuh dibuka gitu kan. Buat travel dibuka ya. Kayak si Ethan. BNIB. Mr. BNIB. Kalau BNIB yang udah dipakai pasti kelihatan. Di install pasti kotor. Kan tapi masalahnya nggak semua pelaku sepatu apalagi yang baru-baru kan apa kayak gitu-gitu detailnya gitu. Itu yang si Rofi tanyain pembohongan yang ke pemain sepatu baru gitu. Gitu gimana? Jadi ngejual bilangnya BNIB tapi padahal mah udah dipakai karena diakal-akalin kayak soalnya dilepas lah pakai anti-craze lah gitu. Soalnya dilepas. Soal bisa di-install kali itu. Iya, install maksudnya install. Kalau soalnya kan pasti kelihatan dipakai bekas. Iya. Lihatnya kayak jangan jauh-jauh kayak sepatu baru nih BNIB lu pakai di toko ngecek itu kelihatan. Gue pernah diomongin sama namanya Om Chris, itu yang manajer presidennya Hoops Indonesia lah, gue lumayan agak kenal juga ya. Katanya emang kan nggak boleh dicoba sepatu itu. Itu kan jatuhnya bukan BNIB, try on. Iya, apalagi udah only display doang gitu ya, stoknya tinggal satu ya udah dicoba orang lain gitu kan ya. Nggak boleh dicoba, nggak tahu gue. Sebenarnya sih harusnya gitu, nggak boleh dicoba. So protector juga kan sekarang ada ya. Sebenarnya kayak ada kejadian yang di Foot Locker itu kan dia nyoba lari sampai mau kabur, itu gila sih mau nyoba sampai pakai lari. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Tapi kalau menurut gue kalau dia beli ya it's okay lah ya.
Kalau menurut gue dia beli nggak apa-apa. Kalau menurut dia. Soalnya kalau emang maksa orang yang pengen nyoba, belum pernah punya Jordan ya gimana gitu. Di 807 garage gitu. Cobain Nike di apa ya? UNC gitu. Cobain dua-duanya lari. Wah, Cobain Oke. Off-White ayo. Off-White. fresh. Nah, kalau sepatu impian kalian gitu yang kalian pengen dapetin tapi belum dapetin apa nih kira-kira? Jordan 11 Space Jam itu beres. Gitu ya. Wajis apa Wajis? Apa ya? Nggak tahu. Banyak. Satu aja. Tiga deh, tiga. Oh, tiga, sneaker tiga. impian. Tiga sneaker impian yang istilahnya pengen banget didapetin tapi belum bisa karena susah mungkin atau karena harganya gitu. Apa ya? Gue pengen Off-White. Off-White Chicago apa? Off-White. Ya. Satu. Yang paling gue suka colorway-nya tuh Obsidian UNC. Tiga. Terus Ketiga. apa? Brad. Jordan semua ya berarti ya. Enggak. Oh, bebas ya? Bebas. Bebas. Apapun. Nah. Yang jelas sih itu pengen punya Off-White. Off-White satu, Off-White. Dua, Mereka lewat. Sama betul. Mikir. Saya dulu deh, Pak. Saya dulu, So, Pak. itu deh. V, gimana, V? Space Jam. Bukannya udah Jordan punya 11 Space Jam? Belum. Space Jam satu. Nike Lihat dulu, satu Brad. Brad. Jordan satu Brad. Oh, Jordan satu Brad. Ketiga Nike Air Jordan X Off-White yang merah. Yang Chicago. Oh, itu tiga the best. Best. Wadius nih, Dari- tiga. Apa? Wadius. Wah, Tiga sepatu yang pengen Dua, banget. Soulfly. Satu. Dan satu Soulfly. Friends Family. Sama Fragment. Dua, Satu Fragment. lagi Tiga. ada Air Max apa? 1 yang Amsterdam. aduh, Gila. Ngeri. seleranya luar biasa. Lernya luar biasa. Ya kan namanya sepatu impian ya, mimpi Iya. mah setinggi mungkin atuh kalau Oh, iya impian. dong, Nah, iya dong. kan? Gak ada sepatu lokalnya nih. Wajis gimana Wajis? Tiga. Sepatu lokal mah ngapain nih mimpiin? Off-White Chicago. Satu. Sacai BW. Sacai ya. Sakai. Sacai BW. Terus satu lagi, gue pengen Air Force Air Max. Parah sih sebenarnya. Cuman Oh, parah parah ya. yang Divs tuh punya parah tuh. Bukan yang itu, yang satu lagi yang awan. Gitu ya. Ini nggak ada yang milih Sand Waterspoon nih? Gue gak suka, Kenapa nih? Kan hype banget tuh Sand Waterspoon. Too easy to get Oh, ya. Oh iya. Kalau punya duit easy to get Oh iya. Kan Apa? ya gampang didapetin katanya. Iya. Kalau lu punya Pertama, duit, Waktu itu yang bisa didapetin, yang ngejualnya jarang, yang ada historinya. tapi kalau dari Pertama- dari segi value sama story-nya, menurut kalian gimana sih Sand Waterspoon tuh yang nggak bakal ngeluarin lagi katanya? Iya. Udah pindah. Pindah dia ke Asics sama Adidas. Ya buat di Nike Oh, kan pindah nggak ke keluar Adidas? lagi. Kalau nggak salah. Pindah. Kalau yang tua sih Asics. Gimana tuh? Keren nggak sih Sand Waterspoon? Kalau menurut gue sih kurang. Kurang. Menurut gue kurang. Dia cuma satu doang kan. Udah kayak katakanlah si Pata banyak kan bisa sepatu. Iya, patah banyak. Yang keren-keren sama si Para. Malah lebih kalah pamor kalau kayak kemarin di USS. Gue sama ada temen gue kan, si Pata itu nggak kayak dikejar-kejar sama si Sian. Ada orangnya gue foto bareng biasa, enak ngobrol, tangan. Kalau si Waterspoon kayak overhype ya. Iya. Kejar apa? Padahal kalau ngeliat karyanya gue lebih suka sama si Pata.
edition itu kan. Balik ke selera lah ya. Iya. Selera. Oh iya nih mungkin gua kayak gimana? Share Waterspoon tuh ada ya buat bikin hati enjoy the day, start the day lah kan di apa namanya teh di insole-nya ada lambang senyum terus ada tulisan apa gitu kan. Oh. Bikin mood juga ya Gitu sih. sepatu tuh. Katanya. Kalau Air Jordan nggak gitu, nggak bikin mood kita jadi bagus gitu. Nggak bikin. Air Jordan tuh kalau yang bikin bagus tuh angka ini ada di tangan. Angka kita tuh sih yang sama ini ada di tangan yang ngambil kita gitu. Angka ini udah seneng. Gue juga ada sih, gue juga ada nih. Sek, sama kan? Itu udah seneng. Gue juga ada. 4. Wah, 4 cuy. 4 cuy. Ini Mana lagi ya? ini Gua ada dikumpulin. lagi ya. Yang gue nggak tahu kemana, cuma 2. Menurut gue pinter sih. Ini kalau contoh nih ya, hoops point itu bagusnya tuh di sini tuh ada kayak history dari sepatu yang akan di raffle gitu. Iya. Lengkap ya raffle, anak raffle semua. Udah raffle. Anak gembel PVJ. Sedih sih, goblok ya. Kalau anjing. Kata-kata gue kalau online udah bukan puasa sih kalau gitu. Hanya nih kan dunia custom apa sepatu nih. Kan banyak tuh sekarang nge-hype. Boleh. Gimana tuh? Custom sepatu. Jadi udah apa yang gue lihat tuh kan sepatu tuh istilahnya udah punya siluet yang apa bagus gitu. Sendiri-sendiri warnanya tuh udah ditentuin itu. Nah, motivasi yang suka custom sepatu gitu sebenarnya apa sih gitu? Kenapa gitu? Ya, kenapa bisa tertarik untuk nge-custom sebuah sepatu gitu apa sebenarnya? Kalau gue sih awal mulanya custom sepatu dari gue punya sepatu itu udah lama banget. Catnya udah nggak. Iya, kalau nggak punya sepatu gimana cara nge-customnya? Hah? Kalau pakai sendal nggak bisa custom sepatu, Wak. Custom sendal. Iya, gimana? Udah agak jelek gitu kan. Oh gimana nih kalau gue bikin colorway baru, gue istilahnya sebenarnya sih lebih ke nge-recover ya. Kita nge-restore lagi sepatu itu lagi jadi lebih bagus. Dan dipikirin di situ tuh mau kayak gimana konsepnya, jangan masalah nge-chat gitu kan. Kalau misalnya kita nge-chat kayak nge-recover ke mode yang lama, bosen juga kan. Iya. Ya udah, ini bikin model baru, jadi lain. Berarti awalnya dari storing sepatu ya? Iya, membuat terobosan baru, warna baru. Saya bikin colorway yang baru belum ada. Mungkin ada orang-orang kayak kemarin ada customer gua, dia pengen beli begini karena itu nggak masuk Indonesia dan kedua harganya mahal. Gue pengen banget gimana ya caranya. Ya udah, gua customin, gua bikinin kayak gitu, mirip gitu kan. Ya udah mungkin meskipun agak beda dikit ya secara kasih mata ya udahlah mirip gitu kan. Di lain ada sih yang memang apa ya, bisa membuat jadi orang tuh aneh gitu. Kalau kita misalkan lagi jalan-jalan sepatunya kok beda gitu loh. Atau apa tuh? Itu daya tarik, salah satu daya tarik sepatu custom itu kayak gue. Kalau misalkan gue pakai sepatu yang kayak standar banget gitu kan. Iya. Orang lihat gue kemarin pakai sepatu butut tapi customan. Jadi gue jalan ke Singapura, itu satu foot locker. Ngeliatin kaki gue semua. Pasti. Ngeri. Sampai nanya full kicks bro. Bisa juga gini loh. Apa ya? Dari kita nge-custom sendiri tuh siapa tahu Nike ngelihat hasil karya kita gitu loh. Wah, ini desainer boleh juga nih gitu kan. Collab lah gitu. Bisa yang jadi orang Amerika itu dia nggak custom kan? Dia nggak bikin apa ya Travis Scott apa gitu.
sama si Travis Scott-nya dijadiin ada gitu. Oh, ada yang gitu ya? Gila sih. Iya, ya. Ada dibikin sama si Travis Scott-nya tiba-tiba udah pakai aja gitu. Ngeri. Dengan shape colorway dan shaping yang mirip banget sama dia gitu. Ya. Cactus Jack sih Travis Scott sejauh ini yang paling mahal juara 4-nya sih, yang warna hijau itu, anjir itu mahal cuy. Misalnya. Oh, iya. Yang hijaunya. Kalau yang paling yang gua kan gua awam ya soal custom sepatu, yang bikin gua ngeri itu ada sepatu tapi bahannya di-replace sama dari tas branded gitu, kayak LV, kayak Hermes, bukan Hermes sih, kayak LV kalau nggak salah sama apa gitu, pakai kroko gitu kan, niat banget tuh. Jadi bahannya diganti sama kayak di airbrush gitu, airbrush motif mereka mungkin. Nggak ada, jadi gue lihat tuh dia beli, iya digunting, jadi tasnya asli gitu, tas LV ya, asli. Lever to Levis itu kan bikin kayak Jordan Off-White, pakai tasnya Louis Vuitton yang Prisma itu kan harganya lumayan kan, 80 Iya, juta. Anjir. Itu kan menurut gue gila gitu, segitunya custom sepatu gitu kan. Ya itu kan mungkin harus beli tas LV-nya juga. Iya, satu udah beli tas LV ori-nya, terus kan digunting-gunting buat jadi bahan customan sepatu gitu. Ya. Seantusias itu gitu orang sama biar beda atau gimana tuh? Wah. Ya, karena kayak kelihatan beda gitu dari orang lain gitu. Mungkin orang kayak pengen kelihatan gue beda nih dari orang-orang gitu. Gak ada nih yang punya. Soalnya gini, dari custom sepatu kayak nge-replace gitu, nggak mungkin lu bikin kedua kali sama. Ya. Bisa beda. Nah. Iya. Ya gini mungkin siapa tahu orang yang lihat lagi jalan, wih bagus nih, ditawar berapa? Tiba-tiba harga gede gitu kan. Iya. Kayak gini ya, lu bikin sesuatu, bikin karya gitu, seni ya, lu bikin lagi mood tuh akan enak nih. Lu bikin kayak gitu, lu pas lu mau niru lagi, susah lu mau bikin gitu. Iya. Itu kayak apa namanya, pick up gitar itu apa sih namanya, lupa. Iya, kayak kepuasan buat tersendiri gitu. Iya. Wadius gimana Wadius? Pandangannya Wadius? Yang effort banget gitu. Dia ngebela-belain beli sepatu dari tas asli gitu kan, gunting gaca-gaca. Yeah. Itu kan buat naik value juga. Itu sih emang keren lah, kata gue, gokil. Dia aplikasiin dari tas, dari jaket, kayak gitu. Itu kan jatuhnya emang custom yang nggak bisa dilakuin semua orang, karena itu dekon-rekon itu mesinnya minimal mesin jahit sama sumber daya manusianya juga harus memadai. Seperti itu. Iya. Gitu ya. Nah, kalau untuk kolaborasi sepatu terbaik menurut kalian apa nih? Jordan 1. Enggak. Sepatu kolaborasi terbaik ya? Iya, kolaborasi brand sepatu sama fashion, sama artis, sama rapper gitu. Menurut kalian? Nggak ada lawan. Nike sama Dior sih, apa? Keren banget sih. Rofi apa Rofi? Nike X Dior, wah keren banget. Kenapa? Keren. Kenapa X Dior dari segi paling keren? Apa ya? Udah, yang desainnya tuh bisaan gitu, kayak bikin orang tuh, wih keren gitu kan. Putihnya tuh, wah keren lah pokoknya, nggak bisa ngomong apa-apa, keren lah pokoknya. Iya sih, keren sih. Gue juga ngakuin. Wajis gimana Wajis, apa terbaik, kolaborasi terbaik? Mau tahun kemarin, Dior sama ya? Iya. Kenapa tuh? Sama. Dari kelihatan enak. Terus dia kayak padahal shoes-nya kan kayak dari kolor gitu kan. Dari puring. Kayak ada logo-logo Dior gitu kecil-kecil. Beda lah gitu. Beda ya? Beda. Kalau Wadius apa nih? Sebenarnya sih kalau kata gue ya, itu sih bukan yang emang, kalau itu lebih ke sisi satu fashion, lebih ke fashion.
Ya. Kalau saya melihat lebih dari kayak di fashionnya ada, di kulturnya ada, di sejarahnya ada, dan di sistem sepatu itu ada. Katakanlah kita ada 3 Black Man. Itu Ya, sejarahnya itu kan wah, luar Ada 3 Black biasa. Cement. Oh. Terus? Nah, itu kenapa sih kok tiba-tiba karena Air Jordan 3 Black Cement itu kenapa sih bisa kepikiran pakai ada elephant print? Itu kan pertama kalinya pakai elephant print. Iya. Ya nggak sih? Pada tahu nggak? Ya tahu. Jordan Apa Black Cement tahu warnanya? gue ikut. Apa? Hitam kan? Yang warna itu Ya. yang kayak apa Iya. namanya? Jordan 3 White Cement itu. Iya. Yang kemarin Iya. di Hoops harus beli jersey itu. Ya kenapa gitu? Kenapa bisa kepikiran ada elephant print itu? Sejarahnya apa warnanya? Oh, sejarahnya gue kurang tahu. Gimana, Wak? Buat dipakai main basket Jordan. Apa? Buat dipakai main basket Jordan kalau nggak salah. Sejarahnya goblok. Kenapa sih ada Sejarahnya. elephant printnya gitu kan? Gimana, Wak? nggak tahu, Gimana nggak tahu. ceritain, Wak? Ceritanya itu dari satu sisi dia bener-bener relatable ya. Air Jordan 3 itu perpindahan dari Air Jordan 1, 2, dan ketiga itu di mana masa si Nike ini mau memperpanjang kontrak sama Jordan si atau enggak? Jordan apa enggak kan? Iya. Itu sejarahnya satu sisi lain. Dan di situ Nike ya udahlah, ini gue coba lagi nih sama kontrak sama si Jordan. Kalau emang karena di Jordan yang kedua itu dia agak turun gitu. Kurang. Satu kurang. Dan ternyata bagus karena desainnya dia bekerja sama dengan Tinkerfield itu yang ngebikin Air Jordan 3 itu. Yeah. Modelnya itu kan dia yang bikin si Tinkerfield itu. Ya. Tinker Hatfield. Nah, yang lucunya itu kenapa sih ada dia elephant print itu. Jadi ternyata si elephant print itu kaitannya dengan air system. Air system. Kenapa coba? Kenapa tuh? Kenapa? Nah, dia diciptain si air systemnya itu, si gajah, kalau jalan itu dia nggak semuanya napak. Oh. Dia jalannya itu kan kayak suction cap gitu kan. Dia jadi jalannya itu kayak gini, baru rata. Ya. Nah, jadi nggak langsung kayak manusia kan langsung gini nih. Gitu kan. Nah, kalau si gajah itu ternyata jalannya gitu. Nah, ini dulu baru buka. Itu dia diciptainnya kayak gitu sebenarnya. Makanya dibilang jadi ada relatable-nya sama elephant print situ. Oh gitu, aduh. Tapi sih kalau menurut sejarah ya, gue cuma suka 2 sepatu dari Jordan. Pertama Jordan 11 Concord sama 12 Flu Game. Pertama Concord ya. Concord tuh kan pertamanya dipakai 1985 kan sama Jordan. Nah, saat Jordan pakai waktu pertandingan itu sebenarnya belum dibolehin sama Tinker Hatfield-nya. Nah, terus Jordan tuh kayak ya ada selek-selek dikit lah. Yang nomor serinya belakangnya 45 tuh. Nah, semenjak itu Jordan rilisnya belakangnya 23, 45. Waktu tahun 2018 kemarin itu 18 dari 1985 ke 2018 kan itu 23 tahun tuh. Yeah. Nah, yang gue keren itu kenapa loncatnya 23 tahun baru di belakangnya itu 45 gitu. Itu. Terus sama Jordan pun paling favorit Jordan 11 Concord itu. Dari segi sejarah ya? Sama Tinker Hatfield-nya. Iya. Dari segi sejarah. Sama semua pokoknya Tinker Hatfield sama Jordan itu sukanya cuma 11 Concord ini gitu. Ya, sama Flu Game Jordan pakai pas dia lagi flu gitu. Lagi dia flu. Lagi main basket, flu, nggak tahu katanya ada yang kena flu atau yang kena racun. Ya. Dia main nyetak 40 poin gitu. Nah, di situ Flu Game mahal. Kita nebak di sepatu apaan? Mana Kompas. Apa itu teh? Kayak Kompas ya. Pentela. Apa sih? Kemarin tuh sih ya. Apa tuh, Wak? Pentela, saya mau Pentela. Pentela ya? Pentela. Pentela kan bener. Di custom
Custom. Oh, mantap, mantap. Dia pakai Hah? dia pakai Angelus. Mungkin ke kami yuk. Lembar anjing pakai Angelus. Nama kanvas. Itu kalau custom sepatu gitu, catnya khusus atau gimana? Wah, Ada khusus. ada khusus. Mana Di coating lagi apa gimana? Bahan ubah, sweat beda-beda. Dius, ini Dius. Diubah gimana Dius? Gue pengen nih. Mau dibikin Pengen apa nih. anjing males. Males. Udah lumayan juga nggak kerasa asli. Terakhiran lah. Oh, Terakhiran. pesan-pesan. Pesan-pesan pelaku sneaker nih yang udah lama ke yang baru mau main sepatu nih, apa? Pesan gue saling mengerti aja gitu sih. Saling mengerti. Saling mengerti. Iya. Wajis, apa Iya, nih Wajis? Pesan gue kalau yang baru mau terjun nih ya ke sepatu, lu kenalin dulu deh sneakers yang apa? Lu kenalin dulu, lu pengennya ke arah mana, sneakers mana, dan lu kalau bisa kenalin semua jenis sneakers. Ya. Baru milih gitu ya. Ya. Wadius nih, Wadius. Wejangannya nih. Follow your heart. CGI. Jangan Follow your nih. heart, don't follow the hype. Gimana? Follow your heart, don't follow the hype. Kenapa tuh? Jadi kalau Ya, emang benar, ngikutin perkembangan itu nggak akan ada habisnya. Kalau misalkan lu ngikutin hati lu, gua suka nih, otomatis lu bakal ngegali tentang sejarahnya nih sepatu nih kayak gimana gitu. Dan lu bakal lebih Jordan sayang. kan? Beda sama yang Jordan kan? sekarang wah orang pada beli nih, ngikutin beli, punya duit bisa beli kayak gitu kan? Iya. Ya kayak gitu. Orang Sekarang sih mikirnya kayak wah biar kelihatan orang kaya gitu kan, pakai baju hype yang skala hype gitu kan. pakai yang lu suka dan jual yang emang bisa nilai value-nya berkali lipat. Itu buat beli lu lagi sepatu. Siap. Memang gitu. Mantap. Nuhun ya Wadius. Rofi, Yo, semua sampai ketemu. Siap. Semoga COVID ini sampai ketemu di raffle. ya semoga Cepat COVID selesai, ini ya, cepat amin. berakhir. Semoga Jadi beres kita bisa corona ini cepat. raffle gembel gembel bareng-bareng. lagi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Siap, Amin, balik. men. Yuk, nuhun Wa. Ya. Yo, Yo. semuanya bye.